Oh, koncone sapa kuwi? Ya. Ini bahaya, ini direkam nih Mas. Dan dengan ketemuan itu bisa mengatakan pada seluruh menteri keuangan se-Indonesia, sedunia. Kalau se-Indonesia cuma satu menteri keuangan. Sedunia, jangan remehkan pendidikan usia dini karena itulah yang menentukan karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Anies, saya izin bertanya. Namanya Dek? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Jogja. Muhammad Fatur Rahman. Fatur. Di tengah kondisi kenegaraan hari ini, Berat. yang sedang tidak baik-baik saja, langkah apakah yang perlu kita ayunkan, akal apa yang akan kita pikirkan, dan hati apa yang akan kita arahkan? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang. Pertanyaannya keren banget, diulang. Di tengah kondisi kenegaraan hari ini, Langkah apa, akal apa, terus apa tadi? Hati apa lah? Ayo diulang yang itu. langkah apa yang langkah apa yang perlu kita ayunkan, akal apa yang akan kita pikirkan, dan hati apa dan hati apa yang harus kita arahkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Anies, sebagai santri bagaimana kami bisa ikut membangun bangsa tanpa harus meninggalkan identitas keislaman dan nilai-nilai pesantren? Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris dari Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak Anies, izinkan saya bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadi pemuda atau pemudi di atas rata-rata? Jazakumullah khairan. Nama saya Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Anies, seperti yang kita tahu bahwasanya untuk peran kekhalifahan di Indonesia itu memerlukan banyak aspek yang perlu kita perbaiki. Menurut Bapak, apakah kami sebagai perempuan ini bisa berperan dalam kekhalifahan sedangkan dengan gerak perempuan yang terbatas dalam Islam? Nama? Hafsah. Pertanyaannya bobot semua ini. Asatid, boleh. Sekalian aja, sepaket aja langsung. Ustadznya nih. Mohon izin Pak Anies, pertanyaan saya, Bapak kan dulu mantan menteri pendidikan, Pak. Kan kita jarang-jarang ketemu mantan menteri gitu, Pak. Kita ingin dapat pengalaman dari Bapak lah tentang pendidikan selama menjadi menteri. Bapak kan sebagai menteri pendidikan pasti pernah memikirkan pendidikan di Indonesia dengan sangat serius. Pasti di situ Bapak ada insight-insight yang bisa kami ambil sebagai kami dari pendidik di sini, Pak. Nanti mungkin tentang problematik di pendidikan di Indonesia, kemudian Bapak mungkin seandainya masih menjabat, mungkin ada program-program apa yang belum kesampaian, mungkin bisa inspirasi dari kita. Kemudian misalkan begini Pak, misal Bapak sekarang kita hire menjadi konsultan pendidikan kita. Jadi yang nyari honornya yang musik. Wani Piro Pak Anies. Wani Piro Mas. Apa kira-kira saran Bapak untuk kita ini tadi saya juga bicarakan tentang menjadi pusat peradaban pendidikan di sini. Apa nih kira-kira kalau
desainnya itu kita jadi pusat berdebat, Bapak kira-kira apa nih yang akan disarankan untuk kami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmo sinten Bapak? Yudi. Oke, siap. Turun. Jadi gini. Ini Faris, bagaimana bisa berkiprah tanpa meninggalkan identitas santri? Jadi teman-teman, kalau saya malah boleh usul, Anda dapat ilmu banyak, nanti keluar ke masyarakat, pikirkan bukan menerapkan ilmu, tapi menyelesaikan masalah di masyarakat dengan ilmu Anda. Oke? Beda sekali itu. Kalau menerapkan ilmu, Anda mau coba ini yang saya miliki ini, bagaimana saya bisa terapkan. Tapi jangan, Anda lihat apa masalah yang ada di masyarakat, lalu Anda menyelesaikan menggunakan ilmu. Jadi orientasinya menyelesaikan masalah. Lah kemudian ini seperti yang ada di sini. Kalau saya boleh ini ya, reflektif ya, Ustaz Salim. Yang panjenengan kerjakan di sini, kalau menggunakan sistem itu namanya pendekatannya induktif. Induktif, jangan datang ke sini mau niatnya membantu warga masyarakat yang terkena bencana kan gitu. Lalu sampai di sini ketemu salah loh. Ini masalah. Disebut masalah itu jika apa sih? Faris, apa sih yang disebut masalah itu? Masalah. Definisi masalah. Gini. Ingat definisi masalah. Dah, enggak apa, Faris. Pikirkan, tapi gini masih masalah. Sesuatu disebut masalah jika tidak sesuai harapan. Yang senyatanya tidak sesuai yang seharusnya ya. Ini seharusnya, senyatanya di sini. Selisihnya namanya masalah. Nah, karena itulah kenapa tadi saya katakan tinggikan cita-cita supaya Anda punya masalah. Masalahnya apa? Anda sedang di sini kenyataannya cita-citanya tinggi. Kenapa tadi saya katakan berbahaya kalau cita-citanya rendah? Karena sama dengan kenyataan. Nah, buat apa cita-cita kalau sama dengan kenyataan? Betul tidak? Tinggikan cita-cita supaya tercipta masalah. Dari masalah itu diubah kenyataannya, ditinggikan kondisinya. Nah, terus tercipta masalah. Nah, jadi Anda datang di masyarakat, yang saya bayangkan ketika datang ke sini 2010, lihat kondisi masyarakat di sini, harapannya 1, 2, 3, 4, kok kenyataannya tidak ya? Betul tidak? Lalu yuk kita lakukan sesuatu. Terpanggil untuk berbuat. Bukan sekedar menganalisa lalu berbuat. 15 tahun kemudian sudah menjadi sebuah sumur pahala yang alirannya tidak pernah berhenti. Ini sumur pahala dalam sekali, airnya tidak pernah berhenti ini. Pada semua yang terlibat dari 2010 sampai sekarang, insyaallah sampai ke depan nanti. Semua. Nah, ini hasil apa? Hasil tadi karena Ustadz Salim bukan datang mau menerapkan ilmu, tapi datang mau menyelesaikan masalah. Nah, jadilah santri yang datang menyelesaikan masalah. Setelah menyelesaikan masalah, orang tanya, jenengan backgroundnya apa toh? Saya santri. Wah, hebat ya. Tapi jangan mulai dengan menunjukkan saya betul ABC. Tunjukkan Anda menyelesaikan masalah, dari situ nanti terlihat ini santri. Nanti semua hebat ya santri-santri ini ya, menyelesaikan. Dan nanti adik-adik, kalau Anda datang menyelesaikan masalah, bekerjanya sepenuh hati, pasti dilepasnya dengan berat hati. Betul itu. Cerita tadi di Cianjur, kenapa santri pulang dilepas dengan berat hati, ditangisi? Karena Anda datang sepenuh hati. Kalau sepenuh hati diterima dengan hati, Anda pulang pasti berat hati, pasti itu. Jadi Faris, ini ya, buat yang lain juga nih manfaat. Ingat-ingat ya tadi, masalah adalah selisih antara harapan dan kenyataan. Tuh, dan kemudian Anda menyelesaikan masalahnya. Lalu sebelum saya hafsah dulu dah. Peran perempuan nih, nah sama. Sebetulnya ruang partisipasi itu luar biasa. Yang harus kadang-kadang yang harus dihadapi itu adalah justru hambatan yang kita ciptakan sendiri. Ketika bicara tentang peran perempuan, hambatan itu munculnya dari yang kita anggap bukan bagian kita. Oh, saya kalau perempuan gak ikut-ikut, biarkan yang laki.
Nah, itu seringkali muncul dari diri sendiri. Nah, itu jangan jadi hambatan. Dan di Asia Tenggara ini adalah satu tempat di mana umat Islam sedunia memiliki keunikan peran terkait perempuan. Kenapa? Karena di Asia Tenggara aturan syariat dengan aturan adat itu mudah dipisahkan. Tapi di wilayah lain, di Afrika, di Timur Tengah, di Asia Selatan, itu beririsan. Mana aturan milik adat, mana aturan milik agama. Kalau di Asia Tenggara mudah dipisahkan, karena itu di Asia Tenggara lebih mudah melihat ini sebetulnya aturan adat atau aturan agama. Itu mudah. Nah, disinilah kenapa saya lihat peran perempuan itu justru ruangnya tumbuh besar dan ditunjukkan. Mudah-mudahan nanti jadi film. Laksamana Aceh ini siapa? Malahayati. Yang menjadi inspirasi. Dan banyak ruang perempuan, peran perempuan yang menjadi contoh. Kalau gini saya jadi ingat kisah nenek saya, Ustaz Salim. Jadi nenek saya itu seorang aktivis perempuan dari Tegal, ikut kongres perempuan di Jogja. Serombongan nih perempuan-perempuan itu mau berangkat dari Tegal ikut kongres. Sampai di stasiun sama kepala stasiun Belanda itu tidak boleh naik kereta karena mau ikut kongres perempuan. Gak boleh. Jadi rombongan ini udah punya tiket, udah punya karcis, mau naik kereta. Kalau dulu kalau ke Jogja naik kereta, naik dari Tegal ke Semarang, dari Semarang ada kereta ke Jogja. Nah, apa yang terjadi? Perempuan-perempuan itu, muda-muda itu, melawan bukan dengan kekuatan fisik, tapi pada tiduran selonjor di rel kereta depan lokomotif. Masya Allah. Berhenti dan geger, berjajar. Mereka nggak berani berbuat apa-apa itu. Dan perempuan itu bilang, berangkatkan kami atau lindas kami. Pilihannya itu. Akhirnya diberangkatkan. Ini rombongan ini berjuang terus. Nah, tahun 55 ada pemilu. Di banyak daerah banyak perempuan yang beranggapan perempuan tidak usah nyoblos. Nah, ini yang saya mau ceritakan. Banyak daerah perempuan tidak boleh nyoblos. Akhirnya para tokoh-tokoh perempuan ini berkeliling ke seluruh Indonesia berkampanye, mari kaum wanita ikut nyoblos. Karena nyoblos itu bukan hanya urusan kaum laki-laki. Jadi di Indonesia tidak pernah ada larangan perempuan untuk tidak nyoblos. Nah, saya paling senang kalau ketemu pertanyaan ini di Eropa atau di Amerika, Mas. Kenapa? Saya sering dalam forum itu ditanya, di negara Anda mulai kapan perempuan boleh nyoblos? Wah, enak betul jawabnya itu. Kenapa? Karena di Eropa dan di Amerika ada periode di mana perempuan tidak boleh nyoblos. Lalu dengan bangga saya katakan, Anda harus belajar di negeri kami, karena di tempat kami perempuan tidak pernah dilarang untuk menyoblos. Nah, pernah ada larangan. Sejak pertama kali kita pemilu, perempuan ikut menentukan. Jadi saya usul pada Hafsah untuk justru lebih kita berani mengambil langkah, berani mengambil peran, sehingga itu akan berdampak. Dan dampaknya apa? Ke rumah Pak, kaum ibu. Dan konsepnya konsep ibu, bukan sekedar konsep wanita, bukan sekedar konsep perempuan, konsep ibu. Kaum ibu yang berperan itu juga menggerakkan, menjadi inspirasi di rumahnya. Pasti dia menjadi pilar yang mencerahkan, mendidik bagi keluarganya, gitu ya. Nah, kemudian Safa. Bagaimana jadi pemuda di atas rata-rata? Kalau untuk tinggi badan rata-rata ada tinggi badan rata-rata ya, itu gizi yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang baik gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain ada, tadi saya katakan, Anda cek, Anda lakukan lebih dari yang lain. Kalau yang lain mengerjakan baca 2 jam sehari, Anda tambah.
Kalau yang lain mengerjakan apapun Anda tambah. Lalu saya usul, bersering-seringlah berpikir di luar kebiasaan. Nah ini membutuhkan, nah ini saya usul boleh ditulis nih, kemampuan berpikir kritis. Tulis, kemampuan berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis itu kemampuan untuk melihat dari perspektif lain. Caranya menanyakan yang tidak ditanyakan. Salah satunya. Melihat dari perspektif lain. Kalau mau jadi tumbuh di atas rata-rata, Anda lakukan ekstra, lakukan berpikir yang beda di luar normalnya orang, berpikir kritis. Karena berpikir kritis, bertanya kritis, itu memunculkan pikiran baru, gagasan baru. Ini ya, Bapak sekalian, yang adik-adik yang disebut sebagai terobosan, inovasi, itu pasti dari kemauan berpikir kritis. Saya sama Ustadz Salim ini pakai sarung. Sarungnya batik. Inilah pakem asalnya. Batik itu ya untuk bawahan sarung. Batik itu tidak dipakai untuk kemeja. Oke, dulunya begitu, betul ya saudara? Sarung. Jadi ketika ada yang bertanya begini, boleh nggak ya sarung kain batik ini dipakai jadi kemeja? Itu dari mulai berpikir kritis. Lalu dia pakai menjadi kemeja, dan pertama kali dipakai kemeja, semua orang bilang melanggar pakem. Ini bukan rata-rata ini. Rata-ratanya kalau pakai batik untuk sarung, batik kok jadi kemeja. Pas pertama kali aneh. Sekarang jadi kebiasaan. Ini dari kemampuan berpikir kritis. Semua yang menjadi tadi silakan di atas rata-rata, mulai dengan lakukan ekstra dan berpikir kritis. Nah, di umat kebanyakan umat Islam nih, pendidikan kita tidak banyak memberikan ruang untuk berpikir kritis. Nah, ini yang tadi mau saya sampaikan juga kepada Ustadz Yudi, penambahan untuk berpikir kritis. Karena dari kritis ini muncul kreativitas. Dari kreativitas muncul inovasi. Tapi hulunya adalah berpikir kritis. Cuman kenapa jenengan ngajak saya ini konsultan, maka jawabnya wani piro. Kalau penasehat, nah itu balas. Itu tidak ada hitungannya. Nah, jadi kembali pada pertanyaan tadi, yuk kerjakan ekstra. Lalu, jadi jangan puas dengan apa yang didapat. Jangan pernah puas, terus tambah. Itu yang nanti buat Anda di atas rata-rata. Fatur Rahman, langkah apa yang perlu diayunkan? Wah, mantap betul, puitis sekali Anda ini, bagus sekali, bagus. Lalu yang harus dipikirkan, lalu harus dihayati ya, betul, hayati ya tadi ya. Oh, di hati harus diarahkan, ya. Jadi kalau boleh saya sampaikan, ya memang Indonesia sering naik turun kondisinya. Sekarang sedang naik apa turun? Turun. Padahal ya dari kemarin ya begini-begini juga kan kita ini. Naik dan turun itu kan perasaan sebetulnya ya. Perasaan. Nah, kalau listrik naik turun kelihatan, Mas. Tapi kalau perasaan itu tidak kelihatan. Jadi usul saya, dalam kita melihat Indonesia, pandang ini dengan optimisme. Wah, kita banyak masalah, ada masalah korupsi, ada orang yang tidak korupsi dituduh korupsi. Oh, koncone sapa kuwi? Ya. Ini bahaya, ini direkam nih Mas, ini bahaya. Iya.
Oh, Tom and Jerry ya. Tom and Jerry. Iya, jangan lempar-lempar ya, nanti kena lembing nanti ya. Gitu. Sampai mana kita tadi itu? Nah, ini kita banyak masalah A, B, C, D, E, F, G. Nah, gini teman-teman, saya mau usul. Mas, kalau kita melihat sekarang punya masalah ini, masalah itu, pertanyaannya, dulu masalah kita apa ya? Dulu lebih berat lagi. Cuman kita lupa kalau itu sudah selesai. Nih, saya beri ilustrasi. Dengan ini nanti misalnya ya, tanya sama orang tua nanti. Sama orang tua, tahun 60-an berani tidak mereka pergi antar kota malam hari sendirian? Nyetir sendiri naik mobil, nyetir sendiri naik motor, berani enggak? Nah, berani. Di jalan itu banyak begal. Betul tidak? Yang jadi begal bangsa lain? Enggak, yang jadi begal itu sebahasa, makannya sama, ngomongnya sama, bangsa kita sendiri. Itu di sepanjang hari ini, kita kemana saja malam hari insya Allah aman. Betul tidak? Nah, saya mau sampaikan, jangan kita pesimis dengan Indonesia. Indonesia terus-menerus melakukan perbaikan, dan insya Allah masa depan Indonesia akan lebih baik daripada hari ini. Jadi, nah, terus lihat sekarang, Indonesia masih ada masalah korupsi. Memang masih ada, tapi yakinlah bahwa ini akan bisa dihapuskan. Seperti saya sering menganalogikan korupsi itu seperti perbudakan, Ustaz Salim. Seperti perbudakan. Ada masa di mana perbudakan itu dianggap normal dan punya budak itu biasa. Ketemuan antar pemilik budak, jual beli orang itu normal. Ada masanya itu. Tapi kita tahu itu adalah salah. Dan apa yang terjadi? Perbudakan pelan-pelan mengalami penghapusan, dan hari ini udah tidak ada lagi. Rasialisme. Dulu rasialis itu normal. Di negara yang sangat modern saja, sampai tahun 60-an, restoran itu dibagi dua. Kursi untuk kulit putih dan kursi untuk kulit berwarna. Memangnya putih bukan warna ya? Iya, berwarna itu kulitnya non putih. Jadi kalau Anda ke sana tahun 60-an, pindah itu tempatnya itu. Jadi tempat kulit putih dan kulit hitam, kulit coklat. Dan itu dianggap normal. Kira-kira nih hari ini kalau ada restoran begitu gimana kira-kira? Viral, dimarahin orang. Betul tidak? Dibilang kalian ini biadab, betul tidak? Jadi adik-adik sekalian, kalau lihat korupsi itu, di praktek ini akan hilang. Sebentar lagi ini akan dianggap primitif. Hari ini masih praktek, harus diperangi. Harus diperangi. Tapi kita tahu ini primitif. Karena itu kita semua harus menjadi rombongan yang beradab. Lawannya primitif kan? Ini primitif ini, pasti akan hilang. Nah, menuju ke sana sekarang sederhana aja dah. Dengan ada alat digitalisasi, kalau punya utang di bank, ngemplang, ketahuan seumur hidup. Nggak bisa lari lagi sekarang. Dulu masih bisa. Nanti ke depan kita akan punya criminal record. Orang melanggar di Magelang, pindah ke Banten, tetap ketahuan. Kalau sekarang melanggar di Magelang, pindah ke Banten, nggak ada yang tahu. Mencuri di Banten, pindah ke Magelang, nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena belum terjalin jadi satu. Sebentar lagi terjalin. Dan ini sekarang dunia tuh bergerak ke arah sana dengan kecepatan yang lebih dari diduga banyak orang. Karena itu praktek-praktek penyimpangan makin hari makin terekam. Jadi yang membuat orang nanti taat itu bukan semata-mata moral, tapi karena ada aturan main yang memaksa, instrumennya memaksa. Itu yang nanti akan membuat berubah. Jadi kalau lihat Indonesia hari ini pada masalah, insya Allah besok itu akan lebih baik. Dan kita sudah menengok tuh dari belakang ke depan. Cuman untuk mengubah itu tidak bisa otomatis. Nah, adik-adik semua di sini, saya pesan nih dari mulai sekarang, berlatihlah untuk menjaga integritas.
Karena salah satu masalah terbesar di umat kita itu soal integritas. Bagian dari integritas itu kejujuran. Nah, umat kita sering banyak masalah nih. Jumatan berani tidak berangkat pakai sandal paling mahal baru, tidak dititipkan di penitipan. Pulang nyeker, Mas. Betul tidak? Ini masih masalah. Kejujuran masih PR nih. Karena itu kita harus membangun itu dari sekarang. Kebiasaan untuk jujur, kebiasaan untuk membedakan mana milik saya dan mana bukan milik saya. Dan itu latihannya sejak kecil. Jadi saya ini kalau ada koruptor itu kan sering dibilang sudah sekolahnya tinggi, S1, S2, S3 kok masih korupsi. Sebetulnya soal korupsi itu bukan S1, S2, S3, TK-nya di mana? Lah iya TK-nya, karena ini loh, ini ya, teh ini milik siapa? Itu diajarinya di TK. Yes. Pendidikan dasar, usia dini itu diajari untuk menghormati milik orang lain itu di usia dini. Bukan kalau S1, S2 itu diajari nulis dan penelitian, karya ilmiah itu S1, S2. Tapi kalau membedakan milik saya dan bukan milik saya itu usia dini. Jadi kalau ada koruptor tanya TK-nya di mana? Barangkali nggak ikut TK dulu itu. Karena itu diajarinya di sana. Nah, adik-adik, ini nanti ada dan pendidikan yang paling memberikan manfaat terbesar itu pendidikan usia dini, bukan universitas, bukan SMK. Pendidikan usia dini itu bukan kata Anies, itu orang yang mengatakan ini adalah seorang ekonom yang dia mendapatkan hadiah Nobel karena bisa membuktikan secara matematis, secara finansial bahwa pendidikan dengan return on investment terbesar itu pendidikan usia dini. Namanya James Heckman. Nanti boleh di Google. James Heckman itu terima Nobel dan dengan ketemuan itu bisa mengatakan pada seluruh menteri keuangan se-Indonesia, sedunia. Kalau se-Indonesia cuma satu menteri keuangan. Sedunia, jangan remehkan pendidikan usia dini karena itulah yang menentukan karakter. Nah, PR kita kalau mau mendidik usia dini nanti baru merasakannya itu 40 tahun lagi, 30 tahun lagi, panjang tuh. Tapi insya Allah kita bisa ke sana. Jadi pertanyaan dari Fatur Rahman tadi, jaga optimisme, kerjakan yang positif. Langkah apa yang diayunkan, kerjakan yang positif. Betul-betul kerjakan yang positif. Dan jangan biarkan penyimpangan melenggang tak ditantang. Ya kalau ada penyimpangan jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Jadi kira-kira nuansa itu yang harus ditumbuhkan di kita sehingga Indonesia kita bisa menjadi lebih baik. Nah, dari semua, insya Allah nanti yang di sini jadi pemimpin. Syarat jadi pemimpin itu apa toh? Ini pertanyaan nih, boleh jawab. Ayo, siapa yang mau jawab? Syarat jadi pemimpin apa? Apa? Jujur. Ya, apa lagi? Adil. Apa lagi? Apa? Amanah, beradab, melayani. Apa? Berakal. Oke. Nah, bener. Apa lagi? Ijazah. Apa lagi? Hah? Disiplin, ya. Itu semua adalah syarat pemimpin baik. Pertanyaan saya itu syarat jadi pemimpin. Bukan syarat jadi pemimpin baik. Syarat jadi pemimpin cuma satu, punya pengikut. Iya. Ada orang yang mengikuti secara sukarela. Nih, jenengan sholat di mihrab nih, sendirian di tempatnya imam nih, tempatnya imam, di sajadahnya imam, di mihrab, boleh nggak dibilang imam?
Enggak ada makmum. Ada makmum. Ada makmum tidak bisa. Jadi yang membuat Anda disebut imam jika ada. Nah, ini adik-adik jangan lupa pelajaran kepemimpinan nomor 1. Hormati, hargai, prioritaskan pengikut itu. Kadang-kadang kita mikir jadi pemimpin itu soal syarat pemimpin baik. Nih, ketua preman di terminal pemimpin bukan? Pemimpin bukan? Pemimpin baik tidak? Tidak, tapi pemimpin toh? Iya. Nah, Anda menjadi pemimpin yang baik. Tapi nomor 1, Anda diikuti sukarela. Kalau tidak diikuti sukarela, Anda bukan pemimpin. Itu namanya pejabat. Iya. Loh, kalau pejabat tuh diikuti terpaksa karena ada jabatannya dipaksa. Kadang-kadang senang, kadang-kadang tidak senang, tapi tetap dilaksanakan. Kenapa? Dia penjabat kok. Tapi kalau pemimpin, dia diikuti secara sukarela. Nah, kita ingin pejabat adalah pemimpin, dan kita ingin yang pemimpin juga pejabat. Itu dua hal yang berbeda. Buat adik-adik semua, jangan sampai jadi pejabat muda. Ada organisasi kan? Ada organisasi nggak di sini? Ada. Nah, yang menjadi ketua harus jadi pemimpin, jangan jadi pejabat muda. Kok wapres mas? Jadi, teman-teman, mengganggu konsentrasi aja tadi itu ya. Jadi, teman-teman, kalau itu jadilah pemimpin, syaratnya diikuti secara sukarela. Itulah pemimpin. Nah, ini yang harus ditumbuhkan di adik-adik semua. Ini kita semua nih. Jadi Anda harus dicatat ya dia. Iya. Catat. Nah, kalau catat sekalian saya kasih rumus saja. Kenapa Anda kok diikuti? Kenapa kok seseorang diikuti? Karena dipercaya, amanah. Kalau tidak dipercaya mungkin nggak diikuti? Nah, mungkin. Nah, sekarang tulis rumusnya nih. Kepercayaan K sama dengan, tulis, ini rumus nih, rumus kimia kepemimpinan. K sama dengan kepercayaan ya, atau ya jangan K dah, amanah aja deh. Amanah sama dengan, supaya nulisnya gampang, K1 tambah I tambah K2 kurangi KP. Kayak rumus kimia ya. Oke, ada yang mau tebak nggak tuh? K1 itu apa? Amanah sama dengan K1 tambah I tambah K2 kurangi KP. Ayo, ada yang bisa, itu singkatan, itu kata pertama dari satu huruf. Satu kata. K kira-kira mewakili kata apa? Tadi amanah kan kepercayaan. Kepercayaan sama dengan, ada 3 unsur pembentuknya. K, I, dan K2 kurangi KP. K pertama adalah kompetensi. Kompeten. Kalau Anda tidak kompeten, nggak mungkin dipercaya. Ustadz Salim, saya mau pinjam mobil. Terus Ustadz Salim tanya, jenengan sudah punya SIM belum? Belum. Ayo, maksudnya dikasih. SIM itu bukti Anda kompeten. Nomor 2. I-nya apa? Integritas. Lalu K2 apa? K2 karakter, bukan. Kedekatan. Kalau nggak dekat, Anda nggak dipercaya. Nah, 3 itu membuat Anda dapat amanah, dapat kepercayaan. Yang mengurangi itu 1. Yang mengurangi itu KP. Apa KP itu?
Apa? Korupsi. KP, kepentingan pribadi. Nah, orang yang kepentingan pribadinya gede itu membuat kompetensi yang tinggi jadi drop angkanya. Nilainya jadi turun gara-gara dikurangi oleh kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadinya kecil, maka nilai kepercayaan menjadi tinggi. Ingat-ingat ya, itu ya. Boleh usul ini. Tumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, tumbuhkan sikap pembelajar. Keinginan untuk belajar terus-menerus, bukan hanya membaca, belajar terus-menerus. Dan belajar itu kalau di dalam ini saya belum menemukan kosakatanya di dalam bahasa Indonesia. Namanya unlearn, Pak. Tahu undo ya? Kalau pekerjaan jadi ini dalam bahasa Inggris ada 2 kata. Learning itu 2, to learn sama unlearn. Yang to learn itu artinya belajar sesuatu yang baru, unlearn itu meninggalkan sesuatu yang sudah usang. Jadi pembelajar itu sifatnya 2, mau belajar yang baru dan mau meninggalkan yang usang, itu sifatnya. Jadi kadang-kadang kita hanya berpikir tentang belajar yang baru, padahal salah satu bagian adalah meninggalkan yang usang. Itu 2 itu. Jadi karakter itu. Lalu saya usul dekatkan dengan kemajuan teknologi. Dekatkan. Kenapa? Salah satu masalah kita justru karena anak-anak kita seringkali tidak tahu bagaimana menaklukkan teknologi. Karena selama sekolah, selama di rumah, dia tidak diajari untuk menaklukkan teknologi. Sehingga ketika dia ketemu teknologi, dia ditaklukkan oleh teknologi. Akhirnya apa? Kecanduan HP, kecanduan komputer, karena justru dia ditaklukkan oleh teknologi. Karena kita tidak bekali dia untuk menaklukkan teknologi. Karena itu saya usul dekatkan dengan teknologi agar dia bisa menaklukkan teknologi. Karena ini seperti api. Api itu kalau terkendali bermanfaat. Kalau tidak terkendali membakar. Nah, kemajuan teknologi digital itu seperti itu. Harus dibekali dengan kemampuan menaklukkan agar dia memiliki fungsi yang bermanfaat. Nah, kita memasuki abad 21. Anak-anak kita, anak-anak abad 21, gurunya abad 20, ruang kelasnya abad 19. Betul itu. Dalam satu tempat itu. Cara ngatur ruang kelas masih abad 19, gurunya 20, anaknya 2. Nah, sekarang gurunya jadi kunci. Ayo poin berikutnya. Gurunya harus menjadi pembelajar yang berada di abad 21 sehingga anak didiknya terbawa kepada abad 21. Nah, membuat guru yang seperti ini yang penting sekali. Jadi buat kalau guru saya sering tanya begini, dulu pada saat sekolah punya guru berapa? Mungkin guru 50, guru 70. Pertanyaan, berapa nama guru yang diingat? Ini para ustadz di sini berapa guru yang diingat? Biasanya maksimal 5. Yang diingat langsung di luar kepala ya, 5. Pertanyaan buat para guru, kira-kira kalau 30 tahun lagi siswanya ditanya masuk dalam 5 itu apa tidak? Guru yang diingat biasanya guru yang apa? Nah, itu dia. Yang menyenangkan atau menyebalkan, Pak, itu. Nah, kita mau ambil yang mana? Jadi guru yang penuh menantang tapi menyenangkan. Ini poin terakhir. Menciptakan tantangan yang membahagiakan. Itu ide pendidikan yang paling dasar. Bagaimana memberikan tantangan yang menyenangkan. Kok bisa itu dikasih tantangan terbebani tapi pengen lagi. Dikasih tugas terasanya menantang tapi siswanya pengen lagi. Nah, itu tercipta, wah udahlah, itu lembaga pendidikannya terbang nanti. Kalau saya ditanya apa yang masih menjadi beban saya kalau ditanya tentang pendidikan Indonesia, akses. Ustaz Yudi, akses. Hari ini SD kita 98% anak dapat, SMP kita 81%, SMA kita 64%. Berarti itu seperti piramida. Nah, yang 36% anak kita tidak pernah masuk SMA. 36%. Nah, itu kalau tidak masuk SMA hari ini,
Itu berarti ke depan kita kehilangan satu generasi. Hanya 2/3 anak yang masuk SMA. Kalau bangkunya aja belum ada, berarti kita belum niat menyekolahkan. Karena itu menurut saya pertanyaannya diberikan pada semua bupati, wali kota. Ini bukan di pusat. Bupati, wali kota, gubernur. Apakah jumlah bangku SD sama dengan bangku SMA? Kalau belum sama, samakan itu. Kalau di SD ada 100.000, SMA-nya harus bangkunya 100.000. Kalau itu ada, berarti jenengan sudah berniat menyekolahkan. Tapi kalau bangkunya saja tidak ada, niatnya aja nggak ada. Nah, PR terbesar kita hari ini, salah satu terbesar adalah bangku itu belum ada. Nah, kita selalu memikirkan yang sudah dalam sekolah, yang di luar gimana? Jadi masuk SD itu sekitar 5,4 juta, Ustaz, per tahun. Masuk SD. Lulus SMA itu sekitar 3,6 juta. Bayangkan, jadi 1,8 itu hilang per angkatan. Kalau 10 tahun itu berapa juta? 18 juta. 10 tahun 18 juta orang pernah SD, tidak pernah SMA karena nggak ada tempatnya. Itu dibiarkan 20 tahun, 36 juta. Nah, itu yang menyebabkan sektor informal kita tumbuh terus. Orang sulit cari pekerjaan formal karena mereka tidak punya pendidikan sampai SMA. Jadi itu kalau dikatakan beban, itu beban terbesar. Menurut saya ini yang jauh lebih penting daripada program yang lain. Mendasar sekali akses pendidikan. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.